Pernahkah kalian menemukan uang di jalan dan merasa ada sesuatu yang tidak beres? Agus, seorang pekerja pabrik rotan, mengira rezeki kecil menghampirinya saat menemukan uang Rp50.000 di jalan yang sangat sepi. Tapi siapa sangka uang itu bukan sekedar uang biasa, melainkan bagian dari perjanjian gelap pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Suara Urban, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor menjadi nyata. Di sini kita akan mengungkapkan kisah-kisah yang tersembunyi di balik kegelapan dan mendengarkan pengalaman menyeramkan yang dikirim oleh para pemirsa. Oke, kita langsung ke ceritanya. Agus melangkah lelah di jalan setapak menuju rumahnya. Malam semakin larut. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuatnya merapatkan jaket tipis yang dikenakannya. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di jalanan berdebu. Selembar uang Rp50.000 tergeletak begitu saja, seolah menunggu untuk diambil. Agus memandang sekeliling, memastikan tak ada orang lain di sana. Jalan itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang tamarang. Ia butuh uang. Gajinya di pabrik rotan hampir habis untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Tapi entah kenapa ada perasaan tidak enak dan aneh dalam hatinya. Dia berpikir lama untuk memutuskan mengambil uang itu atau tidak. Dia berpikir kalau tak diambil, nanti juga diambil orang lain. Lagian, aku kan tidak mencuri. Ini duit halal, gak ada yang punya. Yang kehilangan juga mungkin tidak tahu. Ya udah, saya ambil aja lah. Jalanan masih sepi. Dia melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sesampainya di rumah, Agus langsung masuk kamar. Agus duduk di tempat tidurnya. Kamar kecilnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia mengeluarkan uang Rp50.000 itu dari saku celananya, menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh dengan uang itu. Hanya lembaran biasa dengan gambar Ki Gusti Ngurah Rai di satu sisi. Tapi kenapa ia merasa gelisah? Ia meletakkan uang itu di meja kecil di samping tempat tidur, berusaha mengabaikan perasaannya. Agus berbaring dan menarik selimut. Namun semakin ia memejamkan mata, semakin jelas perasaan aneh itu menguasainya. Di luar angin masih bertiup. Sesekali terdengar suara gesekan ranting di jendela. Lalu ada sesuatu yang lain. Suara langkah kaki pelan berhenti tepat di depan pintunya. Jantung Agus berdegup kencang. Ia menahan nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah perasaannya. Tapi suara itu tidak ada. Langkah kecil, seolah seseorang berdiri di sana. Tiba-tiba suara lain terdengar. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Ketukan pintu pelan. Agus tercekat. Tidak mungkin ada tamu selarut ini. Rumahnya kecil, hanya dihuni olehnya dan ibunya. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Terdengar suara ketukan lagi. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Agus menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Siapa? Suaranya terdengar parau. Tidak ada jawaban. Ia meraih ponselnya, menyalakan senter, lalu perlahan berjalan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengintip melalui celah jendela. Kosong. Tak ada siapapun di luar.
Agus merasa dadanya semakin sesak. Ia mengunci pintu kamar rapat-rapat dan melangkah mundur. Tapi saat ia berbalik, sesuatu membuatnya berhenti. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, uang 50.000 yang tadi diletakkannya tidak ada. Uang itu hilang. Agus terpaku menatap meja kecil di samping tempat tidurnya. Uang yang tadi ia letakkan di sana menghilang. Ia yakin tidak menyentuhnya. Jantungnya berdebar. Dengan tangan gemetar ia mengangkat bantal menyibak selimut dan memeriksa lantai. Tidak ada. Lalu angin berdesir di dalam kamar. Bau busuk yang samar tercium seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Agus menahan napas, merasa mual dan pengen muntah. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki. Kali ini bukan di depan pintu, tapi di dalam rumah. Agus menelan ludah mendekat ke pintu, lalu membukanya perlahan-lahan. Di ruang tengah, lampu masih menyala redup. Ibunya, Bu Sumarni, berdiri di dekat meja makan dengan tatapan tajam. Wajahnya terlihat tegang. "Kamu bawa sesuatu ke rumah, Gus?" tanya ibunya dengan suara rendah. Agus mengerutkan kening. "Maksud ibu?" Bu Sumarni mendekat. "Kamu tadi menemukan uang di jalan ya?" Agus merinding. Ibunya selalu bisa merasakan sesuatu yang aneh. Perlahan ia mengangguk. "Mana uangnya?" tanya ibunya. Agus menelan ludah. "Tadi ada di meja, Bu. Sekarang hilang." Bu Sumarni menarik napas panjang. Wajahnya semakin tegang. Ia meraih pergelangan tangan Agus dan menariknya ke ruang tamu. "Kamu harus dengar ibu baik-baik," katanya serius. Agus duduk di lantai, masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ibunya menatapnya lekat-lekat, lalu mulai bercerita. "Dulu ada tetangga kita, Mbak Ina namanya, yang mengalami kejadian serupa. Dia menemukan uang di jalan, persis seperti kamu. Awalnya dia pikir itu rezeki, tapi setelahnya hidupnya berubah menjadi mimpi buruk." Agus menelan ludah. "Emangnya kenapa, Bu?" Bu Sumarni melirik ke jendela seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu ia melanjutkan. "Sejak membawa uang itu ke rumah, dia selalu merasa diawasi. Tiap malam ada yang mengetuk pintu. Kadang bayangan hitam berdiri di depan jendela, sampai akhirnya dia menghilang tanpa jejak. Kasihan memang." Agus merinding. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Orang-orang bilang uang itu bukan uang biasa, Gus. Itu uang pesugihan," lanjut ibunya dengan suara bergetar. Agus terdiam. Kata pesugihan membuat tubuhnya semakin kaku. "Bu, kalau memang itu uang pesugihan, aku harus bagaimana, Bu?" tanyanya pelan. Bu Sumarni menatapnya dalam-dalam. "Kembalikan. Kalau tidak tahu pemiliknya, simpan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kau gunakan, Gus. Sekali kamu pakai, kau terikat dengan mereka." "Mereka?" Agus ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam kamar. Seperti sesuatu yang jatuh dari meja ke lantai. Mereka berdua saling pandang, lalu bau busuk itu kembali datang, lebih menyengat dari sebelumnya. Bau busuk itu semakin menusuk. Agus menutup hidungnya, tapi tetap saja baunya menyelinap masuk, membuat perutnya mual dan pengen muntah. Bu Sumarni berdiri dengan wajah tegang. Matanya menatap ke arah kamar Agus yang pintunya masih terbuka sedikit. Brak! Terdengar suara rak buku bergetar, seakan ada sesuatu yang mengguncangnya dari dalam. Agus merasa tengkuknya semakin berdiri. "Bu, apa itu, Bu?" Suaranya bergetar. Bu Sumarni tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah lemari kecil di sudut ruang tamu, mengambil sebuah tasbih yang sudah tampak lusuh, lalu berjalan ke depan kamar Agus. Pelan-pelan ia mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. Rak buku di pojok kamar masih bergoyang. Al-Quran
Yang tadi terletak di rak paling atas tiba-tiba jatuh ke lantai. Seketika bau busuk yang tadinya hanya samar, ini semakin menyengat, seolah memenuhi seluruh ruangan. Agus melihatnya, sesuatu yang membuat dadanya hampir meledak. Di bawah kasur, di celah kecil antara dipan dan lantai, ada bayangan hitam yang bergetar. Sosok itu tidak jelas, tapi matanya, ya ada matanya di sana. 2 titik merah menyala menatap langsung ke arahnya. Agus mundur dengan suara tersengal. Bu, ada sesuatu di bawah kasur. Bu Sumarni tidak langsung melihat ke sana. Ia hanya menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu mulai melafalkan doa. Suaranya bergetar, tapi tetap jelas. Sosok di bawah kasur mulai bergerak, tubuhnya seperti asap hitam yang menggeliat dari matanya tetap merah menyala. Lepaskan! Sebuah suara berat, serak dan mengerikan keluar dari bawah kasur. Lepaskan uang itu, atau kau jadi milikku. Agus merinding, kakinya lemas. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti dikunci. Bu Sumarni terus berdoa, suaranya semakin cepat. Lalu tiba-tiba, brak! Pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Agus tersentak, jantungnya hampir copot. Bu Sumarni bergegas meraih tangannya, menariknya keluar dari kamar. Agus tidak melawan. Ia membiarkan ibunya menyeretnya ke ruang tengah. Begitu mereka keluar, angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam kamar, membuat tirai jendela berkibar-kibar. Lalu semuanya menjadi hening. Hanya ada suara napas mereka berdua yang saling memburu. Bu Sumarni menatap Agus dengan wajah pucat. Kita harus mencari Pak Ridwan, Gus. Hanya dia yang bisa menolongmu sekarang. Agus menelan ludah. Di luar rumah masih terasa semakin sunyi. Tapi entah kenapa, ia merasa sesuatu masih mengawasinya dari dalam kegelapan. Malam itu, Agus dan ibunya bergegas menuju rumah Pak Ridwan. Seorang sesepuh di kampung yang dikenal memahami hal-hal gaib. Langkah mereka tergesa, seakan ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Agus tak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh merayapi tengkuknya. Rumah Pak Ridwan terletak di ujung kampung, sedikit jauh dari rumah-rumah penduduk yang lain. Begitu tiba, Bu Sumarni mengetuk pintu dengan cepat. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Tak butuh lama, pintu itu pun terbuka. Nampak seorang pria tua berjanggut putih dengan sorot mata tajam. Pak Ridwan menatap mereka dengan raut wajah serius, seolah dia sudah tahu tujuan mereka datang ke rumahnya. Kalian buat sesuatu yang tidak seharusnya, ucapnya pelan. Namun suaranya bergetar dengan kewaspadaan. Bu Sumarni mengangguk, lalu buru-buru menceritakan kejadian yang dialami Agus sejak menemukan uang itu. Pak Ridwan mendengarkan Agus yang masih terlihat ketakutan. Setelah cerita Ibu Marni selesai, Pak Ridwan menarik napas panjang. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Uang pesugihan seringkali ditemukan di jalanan, sengaja ditebar oleh mereka yang sudah bersekutu dengan makhluk gaib. Agus menggigit bibirnya. Pak, tadi uang itu hilang sendiri. Apa itu berarti aku sudah terikat? Pak Ridwan menatapnya tajam. Belum sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang sudah menandaimu. Agus merinding. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Pak Ridwan bangkit, mengambil sesuatu dari dalam laci meja. Seikat daun sirih dan segenggam garam kasar, atau yang lebih dikenal dengan garam krosok. Ia menyerahkannya pada Agus. Malam ini kamu jangan tidur sendirian. Taburkan garam ini di sekeliling tempat tidurmu dan letakkan daun sirih ini di bawah bantal. Apapun yang terjadi, jangan berbicara atau menjawab jika ada yang memanggil namamu. Agus mengangguk. Ia tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti tadi itu.
Pak Ridwan menatapnya lama sebelum berbicara lagi. Besok kita harus mencari tahu siapa pemilik uang itu. Jika tidak dikembalikan, mereka akan terus mengganggumu. Agus menelan ludah. Bagaimana mungkin ia tahu siapa yang menebar uang itu? Namun sebelum sempat ia lebih jauh, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang dari arah luar. Pak Ridwan langsung menoleh ke jendela. Mereka sudah tahu aku ikut campur. Seketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Dok, 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 dok. Agus membeku. Dia mengenali suara itu sama seperti tadi malam. Tapi kali ini ketukan itu semakin lama semakin keras. Dok, 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 dok. Pak Ridwan menatap pintu dengan wajah tegang. Jangan buka, apapun yang terjadi, pokoknya jangan dibuka. Lalu dari celah bawah pintu, sesuatu mulai merayap masuk. Bayangan hitam berbentuk tangan merayap perlahan di lantai, bergerak menuju kaki Agus. Agus mundur dengan napas tersengal. Matanya terpaku pada bayangan hitam yang merayap dari celah bawah pintu. Bentuknya seperti tangan manusia, tapi jari-jarinya lebih panjang, meruncing seperti cakar. Gerakannya lambat, seolah menikmati ketakutan yang mulai mencekik ruangan. Bu Sumarni menggenggam lengan Agus erat-erat. Sementara Pak Ridwan tetap diam, matanya tajam mengawasi makhluk itu. Dok, dok, dok. Ketukan di pintu semakin keras. Seakan ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Tiba-tiba bayangan itu berhenti merayap. Jari-jarinya bergerak di lantai seperti mencari sesuatu. Lalu suara itu terdengar. Lepaskan uang itu. Agus membeku. Suara itu berat, kasar, dan serak. Seakan berasal dari sesuatu yang sudah lama membusuk di dalam tanah. Pak Ridwan buru-buru mengambil segenggam garam dari saku bajunya, lalu melemparkannya ke arah bayangan hitam itu. Shut, shut. Suara mendesis terdengar begitu garam mengenai bayangan itu. Makhluk itu bergetar hebat, lalu perlahan menghilang, seolah terserap ke dalam lantai. Suasana menjadi hening, namun ketukan di pintu belum berhenti. Pak Ridwan menatap Agus dan ibunya. Kalian kesini. Ia melangkah maju dengan tenang, lalu meraih sesuatu dari rak di dekatnya. Sebatang lidi yang sudah menghitam di ujungnya. Dengan langkah mantap ia membuka sedikit pintu. Angin dingin langsung menyelinap masuk. Tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan malam. Pak Ridwan mengangkat lidi hitam itu mengarahkannya ke luar. Lalu mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Agus. Beberapa detik kemudian, angin mendesir lebih kencang. Lalu semuanya sunyi. Pak Ridwan menutup pintu kembali dan berbalik menatap Agus. Mereka hanya memberi peringatan, tapi ini belum selesai. Agus menelan ludah. Siapa mereka, Pak? Pak Ridwan menghela nafas. Orang yang menebar uang itu sudah menyerahkan jiwanya pada pesugihan. Setiap uang yang ditebar membawa kutukan. Jika seseorang mengambilnya, mereka dianggap menerima perjanjian. Dan di saat itulah makhluk-makhluk ini datang menagih. Bu Sumarni meremas tangannya sendiri. Wajahnya semakin tegang. Jadi, kalau uang itu tidak dikembalikan, Agus akan terus diganggu, Pak. Pak Ridwan mengangguk. Bukan hanya diganggu, jika terlalu lama mereka bisa menjemputnya. Agus semakin merinding. Lalu, bagaimana cara mengembalikannya? Uangnya sudah hilang, Pak. Pak Ridwan menatapnya dalam. Masih ada satu cara.
Kita harus menemukan orang yang menebar uang itu. Jika kita tahu siapa dia, kita harus memutus ikatannya sebelum terlambat. Agus terdiam. Bagaimana bisa menemukan orang yang menebar uang itu? Namun sebelum sempat bertanya, sesuatu terdengar dari jendela. Dok, 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 ketukan lagi. Pelan tapi terdengar jelas. Agus menoleh dengan jantung berdegup kencang. Di luar jendela ada sesuatu yang berdiri di balik kaca. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Dan sosok itu sedang tersenyum. Agus terpaku. Dadanya terasa sesak saat melihat sosok itu berdiri di balik jendela. Tubuhnya tinggi, nyaris menyentuh kusen atas. Dengan wajah yang samar tertutup bayangan. Tapi senyumnya, senyum yang lebar, gelap dan mengerikan. Mata merah itu tidak berkedip, menatap langsung ke arahnya. Bu Sumarni tercekat, tangannya mencengkeram lengan Agus lebih erat, sementara Pak Ridwan lebih diam. Tapi sorot matanya semakin tajam. Ketukan itu terdengar lagi, pelan, berulang. Dok, dok, dok. Tiba-tiba sosok itu bergerak, tidak berjalan seperti manusia, melainkan meluncur ke samping, melewati jendela dengan gerakan yang tidak wajar, seolah tidak berpijak di tanah. Lalu suara berbisik masuk ke dalam rumah. Agus, kembalikan uang itu. Agus merasa tubuhnya kaku. Suara itu seperti bergaung di dalam kepalanya. Pak Ridwan segera bergerak. Ia mengambil selembar kain putih dari dalam lemari kayu di sudut ruangan, lalu membentangkannya di dalam jendela. Kain itu tampak biasa, tapi begitu digantung, suara dari luar langsung teredam. Agus menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lega, tapi ketakutannya belum hilang. Pak Ridwan berbalik, menatap Agus dengan serius. Kita harus segera mencari tahu siapa yang menebar uang itu. Kalau tidak, mereka akan semakin dekat. Bu Sumarni menggigit bibir, tapi bagaimana kita bisa tahu? Pak Ridwan terdiam sejenak, lalu menatap Agus. Gus, kamu menemukan uangnya itu di mana? Agus mencoba mengingat-ingat. Di jalan Pak, di jalan dekat gang pabrik rotan. Tidak jauh dari warung bakso Pak Darjo. Pak Ridwan mengangguk pelan. Aku sudah lama curiga pada tempat itu. Kau tahu kalau beberapa tahun lalu ada orang yang tiba-tiba kaya setelah buka warung di sana? Agus mengerutkan kening. Ia memang sering makan bakso di warung Pak Darjo, tapi tidak pernah berpikir tentang hal itu. Bu Sumarni tampak terkejut. Jangan bilang uang itu dia yang membuangnya Pak ya? Pak Ridwan tidak langsung menjawab. Kita harus memastikan dulu. Agus menelan ludah. Jika benar uang yang ditemukannya berasal dari Pak Darjo, itu berarti tiba-tiba udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. Lampu di ruang tamu berkedip sebentar lalu mati. Suara napas berat terdengar dari sudut ruangan. Agus langsung menoleh. Di sana, di sudut gelap dekat lemari, sesosok bayangan tinggi berdiri. Tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas. Hanya mata merah yang menyala dalam kegelapan. Dan dari bayangan itu, suara lirih terdengar. Jangan ikut campur, Pak. Agus merasakan seluruh tubuhnya membeku. Bayangan tinggi itu berdiri kaku di sudut ruangan, memancarkan hawa dingin yang menyengat. Mata merahnya menatap tajam sementara suara seraknya bergema di dalam kepala Agus. Jangan ikut campur Pak Ridwan. Pak Ridwan segera bergerak dengan cepat. Ia meraih segenggam garam dari dalam sakunya dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Shut! Bayangan itu bergetar hebat, lalu melayang mundur seolah kesakitan. Tapi ia tidak menghilang. Sebaliknya, suara seraknya berubah menjadi tawa lirih yang mengerikan. Kalian tidak akan bisa menghentikan ini.
Tiba-tiba ruangan menjadi gelap total. Lampu sepenuhnya mati. Suara angin berdesir dari segala arah membuat suasana semakin mencekam. Agus bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Tangan panjang, kurus dan dingin. Agus tersetak dan berteriak keras. Ia meronta mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu semakin erat. Pak Ridwan buru-buru menggumamkan doa-doa. Suaranya lantang menembus kegelapan. Tiba-tiba, buak! Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dengan angin malam yang dingin menerobos masuk. Bayangan tinggi itu bergetar sekali. Lalu, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Lampu kembali menyala, meski redup dan tidak begitu terang. Agus jatuh terduduk, napasnya memburu. Bu Sumarni langsung berlutut di sampingnya. Wajahnya pusat pasi. Pak Ridwan menghela napas dalam. Mereka semakin kuat. Kita tidak punya banyak waktu. Agus masih gemetar. Apa yang ingin mereka lakukan, Pak? Apakah mereka ingin membunuhku? Pak Ridwan menggeleng pelan. Bukan membunuh. Mereka ingin mengambilmu. Jika kau terus menyimpan ikatan dengan uang itu, lama-lama kau akan menjadi bagian dari perjanjian mereka. Agus kembali ketakutan. Bayangan kejadian tadi masih melekat di benaknya. Pak Ridwan menatapnya tajam. Besok pagi, kita pergi ke warung bakso itu. Kita harus tahu siapa yang sebenarnya terlibat dalam pesugihan ini. Bu Sumarni tampak ragu. Apa itu tidak berbahaya, Pak? Pak Ridwan mengangguk. Memang sangat berbahaya. Tapi jika tidak kita selesaikan sekarang, mereka akan terus mendatangi kita, terutama Agus. Sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Agus menghela napas panjang. Ia tidak ingin terlibat dalam semua ini. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Di luar rumah, malam terasa semakin sunyi. Tapi Agus tahu mereka masih mengawasi dan menunggunya. Pagi itu, Agus, Bu Sumarni, dan Pak Ridwan berdiri di depan warung bakso Pak Darjo. Warung itu masih sepi. Hanya ada suara angin yang berhembus pelan, menggoyangkan spanduk lusuh di atas pintunya. Agus menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Pak Ridwan melangkah lebih dulu, diikuti oleh Agus dan Ibu Sumarni. Begitu mereka masuk, bau anyir langsung menyergap hidung mereka. Bukan bau bakso seperti biasanya, melainkan bau busuk yang menusuk, seperti daging yang sudah lama membusuk. Pak Darjo berdiri di balik gerobak. Pria itu tersenyum tipis tapi matanya tampak gelap. Pak Ridwan, Agus, ada yang bisa saya bantu? Pak Ridwan menatapnya tajam. Kita tahu tentang uang itu, Darjo. Kamu gak usah pura-pura. Senyum Pak Darjo perlahan menghilang. Wajahnya menegang. Saya tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Agus maju selangkah. Saya menemukan uang di dekat sini. Sejak itu, saya ada yang selalu mengganggu, selalu meneror aku, dan selalu mendatangiku. Gimana Pak Darjo? Pak Darjo terdiam. Napasnya terdengar lebih berat. Bu Sumarni juga mulai berbicara. Darjo, kamu sudah lama kaya mendadak. Kami tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darjo menghela nafas, lalu tersenyum tipis. Senyumnya terasa dingin. Kalian tidak akan mengerti, gumamnya. Pak Ridwan tampak lebih tenang. Kami tahu kau menebar uang itu sebagai bagian dari perjanjian pesugihanmu. Tapi sekarang makhluk-makhluk itu menuntut pembayaran. Pak Darjo menatap lantai. Tangannya gemetar, mencengkeram ujung meja. Aku tidak punya pilihan. Aku harus terus menebar uang itu agar mereka tidak mengambilku. Agus tercekat.
Jadi selama ini orang yang mengambil uang itu menjadi korban. Pak Ridwan menggeleng. Kau salah Darjo, kau bisa menghentikannya, tapi kau harus mengembalikan perjanjian ini. Pak Darjo mendongak dengan mata penuh ketakutan. Tidak mungkin, kalau aku menghentikan ini, mereka akan datang untuk menjemputku. Tiba-tiba, brak! Warung bergetar. Udara menjadi dingin, dari belakang warung suara geraman terdengar. Pak Darjo mundur dengan wajah pusat. Tidak, mereka sudah datang. Agus melihat ke arah pintu dapur. Dari celah gelap itu suara merayap. Sesuatu merayap keluar. Sosok hitam besar dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala. Tangannya panjang dengan jari-jari seperti cakar. Makhluk itu bergerak perlahan mengeluarkan suara berbisik yang menusuk telinga mereka. Darjo, waktumu sudah habis. Pak Darjo terhuyung mundur. Tidak, tolong, beri aku waktu. Pak Ridwan cepat-cepat menarik sesuatu dari kantongnya. Selembar kain putih dengan tulisan Arab kuno. Ia melemparkan kain itu ke lantai, tepat di depan makhluk itu. Makhluk itu menggeram keras, tubuhnya bergetar hebat. Agus merasakan tekanan udara di dalam warung berubah. Angin berputar, membuat spanduk dan perabotan bergetar. Pak Ridwan mulai membacakan doa-doa dengan suara lantang. Makhluk itu melangkah mundur, berusaha melawan kekuatan doa yang dipanjatkan. Tetapi tiba-tiba Pak Darjo berteriak. Tidak, aku tidak mau mati. Dengan cepat ia berlari ke arah dapur, ke arah makhluk itu. Dan dalam sekejap, makhluk itu merentangkan tangannya. Pak Darjo menjerit, lalu tubuhnya menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Seolah ia ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suasana mendadak menjadi hening. Pak Ridwan menghela napas panjang sementara Agus dan ibunya masih terpaku di tempat. Uang pesugihan itu telah mengambil tuannya dan akhirnya perjanjian itu selesai. Agus masih gemetar saat meninggalkan warung. Ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang ia pelajari, tidak ada rezeki yang datang dengan cara mudah tanpa konsekuensi yang perlu ia bayarkan. Dan sejak saat itu ia berjanji tidak akan pernah lagi tergoda oleh uang yang memang bukan haknya. Nah, kalau kalian suka cerita misteri horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian aneh setelah menemukan uang di jalan misalnya, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Tidak lupa saya doakan buat kalian semua yang telah membantu mendukung channel kami, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.